Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seperti biasa ada full simple di acara Kepo Karawang Ekra Podcast. Di acara ini saya selalu mengundang teman-teman pelaku industri kreatif di Kabupaten Karawang. Nah, di samping saya ini biasanya kan cuma satu orang. Kalau sekarang ada 2 orang. Karena ini spesial banget teman-teman. Ada Bapak Agus Dadak Sakala dari Ketua PSTK dan ada Teh Debbie. Mereka ini merupakan dari Paguyuban Sanggar Tari Kabupaten Karawang ya Pak ya. Ini ada Pak Agus, ada Teh Debbie di sini. Kita bakal ngobrol mengenai kalau di industri kreatif Karawangnya atau di Ekrapnya ini merupakan seni pertunjukan ya. Seni pertunjukan ya. Ya ini adalah satu bagian dari tari itu gitu. Kumaha Damang? Alhamdulillah saya. Saya ya Pak ya. Alhamdulillah Teh Debbie. Alhamdulillah damai. Ada kegiatan nggak sekarang? Untuk saat ini ya, semuanya mungkin sudah jelaskan. Iya. Situasi kondisi pandemi. Tapi salah satunya kan ini juga kegiatan nih. Dipanggil makanya untuk saya mengucapkan satu nuhun pisan sudah mau ke sini. Ya mungkin karena pandemi gak ada kegiatan secara offline ya. Mungkin kita bikin acara online ya Pak ya. Iya. Seperti biasa kalau di sini mah backsoundnya emang ada suara motor. Kita seru-seruan aja di sini. Berarti emang selama 1 tahun pandemi ini nggak ada kegiatan sama sekali Pak? Dari tahun 2020 ya. 2020 Maret ya. Sampai hari sekarang ini sampai sekarang. Udah ulang tahun ya coronanya. Udah ulang tahun lagi. Udah 1 tahun. Jadi untuk kegiatan belum ada gitu ya? Iya. Kalau kegiatan untuk sanggar-sanggar ya, pelatihan lah. Betul. Ada juga yang melakukan, tapi terbatas. Oke. Tapi kalau untuk pelatihan mah tetap berjalan. Berjalan. Cuma performnya aja. Yang lagi stop gitu. Stop dulu gitu. Okay. Nah kalau Teh Debbie sendiri, Teh Debbie kan di sini sebagai pelaku ya. Pelakunya ya. Gimana Teh Debbie? Apanya nih? Bu ini apa rasanya apa? Kangen gak sih pengen perform lagi gitu? Kangen banget. Kangen banget. Secara 2 tahun yang lalu ya, setahun yang lalu itu kita bener-bener padat banget acara. Betul. Mungkin yang lebih up di Karawang itu ada Goyang Karawang Internasional ya. Nah, mungkin terakhir itu ya yang paling viral ya, Setelah itu seperti yang kayak apa ya? Mati lampu aja gitu ya gitu. Justru itu kan udah puncak banget nih. Puncaknya. Udah puncak terus tiba-tiba hilang gitu. Gimana gitu. Jadi kita nggak bisa lagi bikin Gokar Internasional ya. Betul. Dari Jawa provinsi, Nusantara, ya udah internasional. Betul. Habis. Apalagi tuh setelah internasional. Harusnya kan berulang-ulang mungkin ya. Iya. Tapi ya karena pandemi ya mungkin kita doa semua lah ya. Semoga cepat berakhir. Nah, kalau Bapak sendiri nih mulai di dunia tari-tari kayak gini. Nah, awalnya gimana nih Pak? Ini lucu nih. Berawal sebenarnya saya mah seniman seni pertunjukan khususnya musik. Oh, musik. Karawitan. Jadi seni daerah ya. Daerah, oke. Terutama untuk Sunda. Punten itu megang apa Pak? Alat musiknya waktu itu? Atau penyanyi? Alat. Instrumen ya mungkin untuk alat-alat tradisi ya. Oke. Kendang, kacapi, ya gamelan lah gitu. Siap. Nah, di sana kemudian rekan-rekan dari sanggar tari, karena di Karawang itu banyak sanggar tari. Kurang lebih dulu itu ada 22 sanggar tari. Tahun berapa tuh dulunya? Itu mulai ada yang bahkan ada yang dibentuk itu tahun 1964. Itu sanggar tari. Ya. Karawang luar biasa tradisi ya, udah mulai itu dari sanggar Surya Medal. Kebetulan ya ini cucunya. Iya itu. Surya Medal memang. Keren. Jadi dilanjutkan. Iya, keren nih tadi ini. Nanti kita ngobrol dulu ya. Kemudian tahun 2016 ya sekitaran 16
semua sanggar tari itu bergabung ingin mempersatukan diri. Kemudian muncul Paguyuban Sanggar Tari Karawang. PSTK. Nah, untuk menghindari kepentingan dalam sebuah organisasi, ya dipilih orang yang tidak mempunyai sanggar tari. Ya, biar netral. Kebetulan saya ya aktif juga, di kesenian gitu di kabupaten ya. Saya didaulat untuk memimpin Paguyuban Sanggar Tari ya, insya Allah. Karena mungkin secara penilaian saya tidak mempunyai kepentingan untuk sanggar pribadi. Karena tidak punya sanggar. Tidak punya sanggar tari kan. Tapi insya Allah untuk memanage, walaupun kita tahu sendiri kan yang namanya organisasi kesenian itu beda dengan yang lain. Betul. Ada pengecualian lah. Beda dengan organisasi yang lain lah pasti. Ya. Itu dari tahun kapan, Pak? Mulai dibentuknya si PSTK ini? 2016-an ya. Oh, 2016 itu. 2016-an ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Berjalan. Berarti di dalamnya itu ada berapa sanggar tari yang terdata? Yang terdata itu ada 22. Oh, 22 itu. Sanggar tari. Oh, 22 sanggar tari. Yang aktif ya sekarang ada 20. Ada 20 sekarang. Kemarin 20. Hasil ini. Mungkin sebenarnya banyak ya, Kang? Banyak sebenarnya. Yang banyak sanggar-sanggar tari, tapi mereka belum gabung ke Paguyuban Sanggar Tari. Karena basicnya juga Karawang kan terkenal dengan jaipong, tari-tarian lah. Iya, betul. Gak mungkin sih cuma 20 gitu kan. Banyak banget gitu. Nah, coba sekarang Teh Debbie. Itu gimana rasanya menjadi cucu seorang maestro, salah satu pendiri sanggar tari pertama di Karawang. Pertama di Karawang. Semuanya pasti sudah pada kenal. Betul. Gimana Teh Debbie rasanya? Campur aduk ya. Mungkin kalau saya sendiri nenek sih ya. Dari nenek itu penari. Pindah ke Karawang mungkin untuk melestarikan kesenian tradisional, salah satunya bikin sanggar gitu. Itu tuh di mana punten lokasinya? Di Cikampek. Oke. Iya. Nah, sejalan pokoknya setiap mungkin saat itu masih baru 1-2 ya Pak ya sanggar ya. Iya. Nah, tahun itu ya. Dan mungkin aktif di event-event pemerintahan juga, dan kita pengiriman tim kesenian ke beberapa kabupaten kota, sering jadi peserta gitu. Sanggar kami alhamdulillah dipercaya untuk pengiriman tim kesenian gitu, dari dinas maupun dari mungkin event-event yang tingkat Jawa Barat maupun nasional juga udah. Oke. Berarti di keluarga Teh Debbie aja atau ada yang lain yang meneruskan tradisi seni ini? Ada pastinya. Ada juga kakak atau siapa gitu? Semua mungkin darah seni ada ya. Ada, Cuman yang fokus di tari mungkin tante punya sanggar juga. Oh, punya sanggar, Tante. Terus sama adik sepupu kali ya. Sepupu ya. Termasuk ayah juga ya penari. Ayah sini juga ada penari. di belakang layar teman-teman. Nah, kalau Teh Debbie sendiri mulainya kapan tuh? Waktu kecil SD atau bahkan dari kecil pisan? Mau yang jujur apa yang? Ya jujur. Di sini mah. Yang jujur apa yang ini? Nah, gimana ya? Kalau aku sendiri mulai suka tari lah, suka dulu kan, suka tuh. Sukanya mungkin mulainya sih kuliah ya. Oh, kuliah. Kok masih baru banget sih? Bener. Karena waktu itu kalau dari SD sih mungkin udah latihan ya sanggar di rumah gitu di atas. Cuman aku kayak yang namanya juga masih labil gitu ya. Kadang latihan, kadang enggak, sampai ayo latihan. Tuh, yang lain udah pada nunggu di atas, aku masih santai-santai aja gitu ya, bahkan di pinggir pintu gitu liatin gitu ya. Nah, setelah masuk SMP, SMA mungkin karena tahu guru, tahu
dari keluarga seni gitu. Tahu-tahu ditodong suruh lomba besok. Oh gitu. Jadi hari ini tuh di besok tuh ditodong hari ini ditodong besok lombanya. Oke. Jadi besok itu ikutan lomba ya por seni. Hah? Kata awal sampai kaget gitu ya. Ini gimana? Langsung sehari, langsung latihan. Itu pokoknya sehari. Sehari latihan. Ya dari situ. Jadi mungkin dari karena orang tua gitu, keluarga seni, jadi ya mau nggak mau ya harus mau ikutan lah. Ya, ikutan. Terus akhirnya menang apa enggak nih? Pertama kali juara 3. Oh iya, apa-apa. Apalagi ditodong latihan 1 hari juara 3 tuh keren juara bisa. Juara 3 dari 3 peserta. Ya, karena emang waktu itu belum banyak ya. Belum banyak gitu. Jadi pesertanya baru sedikit. Nah, nggak seperti sekarang, semakin berjalannya waktu gitu, setiap tahun itu Dinas Pariwisata dan Kabupaten Disparbud Karawang gitu ya. Itu ada lomba tiap tahun. Aku dari SMP kelas 1, 2, 3, SMA kelas 1, 2, 3 selalu ikut gitu. Nggak boleh enggak sih ya, pasti ya. Harus keren. Dari situ lomba ya mungkin naik juara harapan dulu gitu ya. Terus lanjut juara 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1 udah sering lah itu. Udah sering gitu. Terus ini dulu kan mengikuti lomba nih, yang mengikuti lomba. Mengikuti lomba. Kalau sekarang yang mengadakan lombanya, dia punya event organizer lah. Jangan buka kartu. Justru bagus. Iya. Kan satu tadi apa namanya melanjutkan tradisi keluarga. Keluarga akhirnya menjadi seorang penari. Ya TDB juga kan mencari bibit-bibit akhirnya sekarang ya bikin acara-acara ya lomba-lomba. Keren. Tantangannya buat TDB teman-teman luar biasa sekali. Iya. Kapan lagi ada anak muda yang peduli terhadap tradisi-tradisi budaya gitu. Kalau bukan kita ya siapa lagi yang akan melanjutkan ini gitu kan ya. Betul, keren. Dan kalau untuk prestasi, kalau Karawang mah udah juaranya lah TDB waktu itu ya. Kalau sekarang mah kan jadi penyelenggara acaranya. Apa menjadi sebuah kebanggaan dari TDB selama mengikuti lomba-lomba, atau pernah juara nasional kah? Atau pernah perform ke luar negeri kah? Mungkin semuanya bangga, mungkin semuanya menjadi sebuah nilai yang luar biasa gitu. Tapi menurut TDB ini, Pak, kebanggaan tersendiri ya mungkin apa ya? Terharu sih, terharunya dari mulai kecil gitu disuruh nari sama orang tua gitu. Ternyata nggak ada salahnya. Padahal dari dulu gitu, dari zaman masih remaja gitu. Nggak terlalu serius gitu, serius, asal ikut aja gitu. Cuman pas kesini gitu, pas kuliah sampai ya alhamdulillah gitu, dapat beasiswa gitu. Wih, dari tari nih, gara-gara tari, wih, keren. Sampai pas masuk kuliah gitu di Unsika, beasiswa, ternyata pas lihat-lihat gitu sertifikat atau segala macam, gue tuh hidup di seni sampai kuliah gitu, sampai kerja gitu. Dari SMP, SMA ternyata beasiswa gitu, maksudnya bangga. Tari lah, dari tari gitu. Karena dari tari sampai pada saat itu dosen minta sertifikat gitu buat mungkin akreditasi musikanya juga. Ya ampun, sampai segitunya gitu maksudnya. Dari tari itu ya. Oke, gitu. luar biasa. Jadi mungkin yang selama ini ditekuni ya ada hasilnya, walaupun di akhir gitu maksudnya. Betul. Di sini ya Pak. Ya. Berarti kalau untuk lomba sendiri udah apa tuh, tingkat nasional gitu? Lomba udah kabupaten, udah pernah nasional, Jawa Barat udah. Waktu itu kita juara koreografer terbaik. Wih, mantap. Tahun berapa ya? Yang di Bogor itu. Oke. Iya, Bogor. Terus nasional juga mungkin. Ada nasional. Ada. Perform ke luar negeri? Pernah belum? Pernah. Ke mana aja tuh? Baru ke Korea. Baru ke Korea. Oh, iya, betul ke Korea. Sama Papa ikut? Waktu itu tidak bareng. Oke. Ini utusan dari ke Kabupaten Karawang ya. Oke, ke Korea itu berapa orang waktu itu? 5 orang. 5 orang ya. Kalau Bapak pernah ke luar negeri, Pak? Kalau untuk kesenian pertunjukan kearawitan musik pernah. Wih. Kalau untuk tari
Belum sih. Belum. Kalau waktu itu apa tuh Pak? Itu performan rampak kendang Kendang. sama musik tradisi yang lainnya itu ke 2 negara sih, Korea Selatan sama Jepang. Wis mantep Di sana dong. itu, ya. Saya belum pernah. Betul. Dia udah keluar Ya. negeri semua, apalagi Untuk perwakilan Karawang musik ya. kebudayaan dulu. Musik kebudayaan luar biasa. Saya salah satu orang yang pengen sama sih kayak ini Iya. kayak Bapak kayak Tedep. Jadi mewakili Karawang dalam berkesenian ke luar negeri. Wah, Iya. sebuah kebanggaan gitu pengen ya. Mudah-mudahan dengan saya ngobrol kayak gini siapa tahu ketularan ya kan. Amin. Terus memberi inilah untuk Ya, masyarakat juga betul, ya. Semangat lah Hmm. untuk lebih mencintai seni budayanya sendiri. Betul. Makanya terbentuklah yang namanya Paguyuban Sanggar Tari Sanggar. Karawang itu. Kegiatannya apa aja Pak tuh di situ? Nah, jelas sekali kan ini sanggar tari, di dalamnya itu ada pelatihan ya. Oke. Jadi mencoba untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda dari Oke. tingkat bahkan PAUD ya, TK, PAUD. TA ya, Oke. TK, SD, SMP juga umum. Oke. Ya. Di sana ada proses pelatihan. Tiap sanggar tari itu latihannya berbeda-beda ya harinya. Nah, kemudian dari sana mereka itu selalu mengikuti kegiatan untuk lomba-lomba itu ya. Yang kalau di Karawang kan ciri khasnya jaipongan, karena jaipongan Karawang. Yang notabene sanggar tari juga kebanyakan itu mengajarkan jaipongan, ya mengajar jaipongan. Dan alhamdulillah kan sekarang di Karawang banyak yang hajatan ya. Ya dari dulu juga. Kalau di Karawang kan yang hajatan itu identik dengan hiburan. Ada jaipongan, apalagi sekarang upacara-upacara adat kan. Nah, penari-penari hasil didikan sanggar itu alhamdulillah bisa perform langsung. Diambil oleh grup-grup kesenian. Oke. Ya ujung-ujung kan menghasilkan dolar juga tuh. Menghasilkan ekonomi juga. Iya. Nah, ini Dari kreativitas. Dengan kreativitas dengan tarinya. kreativitas menghasilkan ya. Salah satunya tadi TDB bisa masuk sana sini Iya, betul gitu ya. juga. Nilai ekonomi untuk Ada keluarga nilai juga ekonominya. ada nilai ekonominya juga. Jadi jangan khawatir kalau jadi penari ya teman-teman, ada Iya, nilai betul, ekonominya. ada nilai ekonomi. Berarti kalau mau gabung gimana nih Pak caranya? Karena waktu sangat terbatas ya. Jadi gimana caranya kalau mau Nah, gabung? untuk gabung ke sanggar-sanggar tari, sebenarnya untuk wilayah Karawang ya, tapi memang saat ini masih berfokus ke daerah Karawang Kota ya, Ya, ya. sama Karawang Selatan, Oke. ya, dari mulai Cikampek, kemudian Karawang juga, Kota. iya. Oke. Ada juga di Cilamaya, ada juga sanggar, Ada. ya, sampai ke batas Tanjung Pura ya. Oke. Untuk ke wilayah Rengas Dengklok, Pedes, di Kutawaluya juga ada. Oke. Jadi ketika masyarakat atau anak-anak yang ingin berlatih, silakan hubungi ke sanggar-sanggar tersebut. Sanggar-sanggar tari yang Yang daerah ada di itu. sana, iya. Oke. Nah, kalau sanggar yang mau gabung ke ini PSTK Paguyuban, ya silakan saja. berarti ya. base campnya di mana nih Base lokasi? campnya itu di Parbud. Di Parbud, Makassar, ya. Di oke. kantor saja Ada bisa. di Instagram juga ada. Ada Coba juga. apa nama Instagramnya? Namanya Forum Sanggar Tari Karawang. Coba ke situ tuh. Forum Sanggar Tari Karawang di Instagram. Ada. Nanti kalau misalnya mau tahu teman-teman, Kak saya di daerah Cikampek misalnya. Ada sanggar apa aja? Nanti Oke. kami kasih Nomor tahu. nomor handphone bisa nggak? Nomor HP. Nanti kan Oh, ya ada udah, linknya siap, di Instagram. langsung Oh, di di situ. Instagram ada. Oke, Langsung jadi- tersambung kok. Jadi kalian bisa ngecek nih di Instagram tadi Paguyuban Sanggar Tari Kabupaten Forum Karawang. Sanggar Tari Karawang. Nah itu, jadi ngecek di situ semuanya ada ya lengkap. Kalau mau Lengkap, belajar atau mau gabung sebagai penari semuanya bisa di situ. Atau mau Misalnya, sharing-sharing juga bisa Ada ya. saya di Sangga Buana misalnya. Di sana juga ada sanggar Sangga Buana gitu. Jadi kita Oke, siap. Mengarahkan ya? mengarahkan. Mengarahkan. Mengarahkan ini ada di sini. Silahkan mau yang mana. Siap. Oke, atur nuhun Karawang Pusat Sami-sami, terbatas sekali. sami-sami. Terima kasih Bapak dan Teh Dewi sudah mampir ke Kepo Karawang Ekra Podcast, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan apa ya? Ya udah itu aja. Simple. Jadi tinggal ditonton, tinggal di like, tinggal di komen yang positif-positif. Biar orang-orang tahu bahwa di Karawang itu banyak sekali orang-orang yang sangat kreatif, khususnya di Ekrab ini. Terima kasih sekali lagi hatur nuhun. Terima kasih juga buat teman-teman. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah merah.